Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Kamis 9 ya, Oktober. Benar ya? Saya suka lupa tanggal. 9 Oktober 2025. Teman-teman langsung aja. Saya pagi-pagi ini kita patut rasanya untuk mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dikasih cuaca yang ya cerah, bisa lihat bintang-bintang di langit ya, dan juga udara yang sejuk seperti ini pagi-pagi di Jakarta, karena jarang-jarang Jakarta pagi-pagi bisa sesejuk ini. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah sepantasnya kita syukuri ya. Juga paling enggak lingkungan rumahnya masih bisa terjamah dengan masjid ya di Jakarta, karena beberapa di Jakarta bahkan Jabodetabek ya, itu beberapa wilayahnya tidak memiliki masjid yang terjamah oleh masyarakat ya. Kalau di PIK mesti masuk dulu ke taman mangrove biar bisa pergi ke masjidnya, karena kebetulan Masjid Al-Hikmah di PIK 1 ya, itu adanya di dalam taman mangrove, dan di PIK 2 belum ada masjid sampai hari ini. Jadi kita harus bersyukur, apalagi kita juga harus bersyukur bahwa Jakarta Selatan ini termasuk wilayah yang aman lah dari perkiraan ancaman tenggelamnya Jakarta menurut beberapa sumber penelitian. Selain tentunya wilayah Jakarta Timur, beberapa wilayah Jakarta Timur dan juga sebagian Jakarta Barat ya. Itu alhamdulillah kita sudah pantas rasanya untuk bersyukur atas hal tersebut ya. Dan juga lihat tuh, bulannya masih besar ya, walaupun bukan bulan purnama seperti 2 malam yang lewat. 2 malam berturut-turut bulan purnama ya. Full moon terbesar. Iya, jadi harus banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kadang-kadang gini loh ya, saya selalu agak tersinggung dengan Presiden Prabowo Subianto yang setiap pidato itu kita panjutkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, atau bagi orang Islam Allah Subhanahu wa taala ya, harusnya dahulukan dulu Allah Subhanahu wa taala, karena Indonesia ini negara mayoritas beragama Islam. Walaupun menurut hasil dari Departemen Luar Negeri USA mengatakan Indonesia ini sekuler, tapi sebenarnya Indonesia tidak secara terbuka ya mentahbiskan dirinya sebagai sebuah negara sekuler. Enggak. Tapi rather Indonesia ini mentahbiskan dirinya sebagai negara yang berketuhanan. Jadi sebenarnya Indonesia bukan sebuah negara yang mentahbiskan dirinya sebagai sebuah negara sekuler, tapi memang in practice, in general, memang kebanyakan memang sekuler. In practice, in general, kebanyakan sekuler, tapi bukan berarti secular in recognition atau sekuler secara
apa itu disebutnya? Secara eksplisit gitu, enggak. Secara implisit ya, bahwa Indonesia adalah sebuah negara sekuler. Secara implisit, sekali lagi, implisit ya, tapi kalau secara eksplisit enggak. Kalau secara eksplisit kan kita lihat sendiri kan, di Indonesia ini orang banyak menjalankan ajaran agamanya, kepercayaannya, tradisi, kebudayaannya dengan begitu terang-terangan, teman-teman. Kita yang Islam mensyiarkan begini-begini ya, yang Kristiani gitu. Jadi ya sebenarnya Indonesia itu sekuler secara implisit, teman-teman, bukan secara eksplisit. Kalau secara eksplisit ya memang kita balik lagi kepada agama masing-masing, kepada kebudayaan, pada kepercayaan masing-masing gitu. Nah, teman-teman semuanya, jadi kadang-kadang gitulah ya, saya kurang begitu setuju dengan awalan yang seperti itu. Apalagi Indonesia ini kan negara mayoritas beragama Islam, jadi harus dahulukan dulu bersyukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar. Itu baru benar. Bukan bagi orang Islam Allah Subhanahu wa taala, ya salah itu. Salah. Tapi ya itu mungkin terlepas dari background ya. Latar keluarganya Bapak Presiden Prabowo ini kan memang keluarga yang hidup dalam dua agama kan. Dimana bapaknya Prabowo, almarhum Sumitro Jaya Hadikusumo, itu kan orang Islam. Ibunya Dora Mari Sigar, almarhumah, itu Kristen. Ya kan? Di makamnya di Tanah Kusir. Kalau bapaknya di Karet Bifak. Ya. Kalau kemarin pas ke Belanda itu ke makam nenek sama bibinya atau tantenya Prabowo dari pihak ibu ya, di Belanda. Nah, Prabowo ini kan anak ketiga dari 4 bersaudara, 2 perempuan 2 laki, ya kan. Yang paling bungsu kan Hashim, dia Kristen. Prabowo saya nggak tahu lah, apa dia Islam dari lahir, apa dia mu'alaf, saya kurang tahu. Sepertinya dia mu'alaf ya, mu'alaf karena nikah dengan Titik. Kemudian 2 yang perempuannya itu, 2 kakak Prabowo yang perempuan itu, ada 1 yang Kristen, ada 1 Juda, dua-duanya Kristen semua, dua-duanya Kristen gitu. Jadi memang itulah konsekuensi dari hidup di tengah keluarga yang multi agama. Memang bagi orang-orang kebanyakan di Indonesia itu kurang lazim, karena kebanyakan dari kita di Indonesia ini memang hidup dalam keluarga yang satu agama, satu iman. Satu agama, satu iman. Beda dengan keluarganya Prabowo yang hidup dalam 2 agama, 2 iman. Ya. Nanti kita akan ke situ, tenang aja, di sisa-sisa segmen-segmen terakhir ya. Kebanyakan dari orang Indonesia memang hidupnya satu agama, satu iman, teman-teman. Misalkan dari sononya udah Islam, dari buyut-buyutnya, kakek neneknya Islam, orang tuanya, bapak ibunya Islam, saudara bapak ibunya, waknya, tantenya, omnya, atau pamannya, bibinya. Kemudian kakaknya, adiknya, sepupunya, semua anaknya juga pasti Islam atau keluarga Islam semua gitu.
Kalau yang agama lain juga begitu. Kalau satu keluarga ininya udah Kristen, ya Kristen semua satu keluarganya, nggak mungkin ada yang beda, ya. Dan gitu juga dengan yang lain, sama kok, tidak ada perbedaannya. Itu yang lazim, yang umum di Indonesia. Kalau kasusnya seperti keluarga Prabowo ini berbeda, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana pandangan saya tentang kalau kita berkaca dari kasus orang tuanya Pak Prabowo yang nikah beda agama, nikah beda agama, beda iman ya. Memang kalau kita menggunakan pandangan-pandangan para alim ulama kebanyakan, ditambah juga dengan kalau kita sandarannya dengan ayat Al-Quran, di dalam salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah itu jelas gak boleh ya. Jelas gak boleh ya. Tapi di dalam satu ayat yang lain dalam Al-Quran surah Al-Maidah dibolehkan bahwa orang Islam, lelaki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Nah, cuman definisi dari ahlul kitab ini para mufassir, para pentafsir itu punya tafsir sendiri, teman-teman. Ya. Para mufassir punya tafsir sendiri. Nah, bagaimana kalau perempuan muslimah menikahi lelaki ahlul kitab? Memang di Al-Quran tidak ada. Tapi para alim ulama juga punya pendapat, punya hujah, dan mereka sandarannya lebih ke arah hadis, teman-teman. Lebih ke arah hadis dan beberapa ulama-ulama salaf yang lain. Gitu. Nah, kalau sikap saya bagaimana? Pegangan saya adalah di tafsir Al-Manar dari Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho rahimahullah. Rahmatuhumullah ya. Nah, kalau menurut Syekh Abduh dan Syekh Ridho di dalam tafsir Al-Manar itu kan dijelasin tuh ayat asbabun nuzul dari ayat yang melarang itu dan ayat di Al-Maidah itu kan intinya sih lebih mengarah kepada waktu itu dikhawatirkan ada anak kucing lucu, ya ampun, aduh anak kucing lucu banget nih. Gue pengen loh adopsi kalau diizinin ya. Kalau diizinin dan kalau gue suka sama kucing itu. Lanjut ya teman-teman ya. Ini biar waktunya gak terlalu habis. Jadi pada intinya Syekh Abduh dan Syekh Ridho itu menyepakati bahwa ayat itu turun pada saat adanya kekhawatiran orang-orang yang sudah memeluk agama Allah ini menikahi orang-orang yang musyrikin gitu. Bukan merujuk kepada yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita pegangannya kepada narasinya Syekh Abduh dan Syekh Ridho dalam tafsir Al-Manar itu, orang banyak bilang ya dibolehkan gitu. Kalau kita pakai tafsir yang lebih humanistik lagi, ya kalau udah suka sama suka ya mau bagaimana gitu. Oh udah cinta sama cinta ya mau bagaimana gitu. Itu kalau bahasa yang lebih humanistik sekuler gitu. Cuma kalau dikembalikan ke saya, ya mohon maaf lahir dan batin ya, saya bilang ya itu adalah hak asasi teman-teman, yang harus dilindungi dan yang harus kita hormati dan yang harus kita jaga. Cuma kalau dikembalikan ke saya, Anda tanya ke saya ya pertanyaan seperti yang tadi, saya akan jawab tegas mengatakan sebaik-baiknya pernikahan adalah menikah dengan yang satu agama dan satu iman dengan kita. Itu aja. Udah, satu kalimat clear, sederhana, itu kalau saya.
Sebaiknya pernikahan adalah dengan yang satu iman dan satu agama, satu akidah, satu keyakinan, satu kepercayaan sama kita. Urusan yang lain-lain itu tergantung orangnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.